Kita bersyukur ya pagi ini kita bisa kumpul lagi buat mesbah pagi. Ya, kita mau siapkan hati kita, ya kita mau sama-sama eh, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau dengan firman, kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk ke pujian oleh tim pujian penyembahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Bawa setiap hatimu. Mari biarkan Tuhan menyelidiki hatimu. Mari biarkan Roh Kudus bekerja atas hidupmu, supaya Tuhan melihat seberapa dalam engkau mengasihi Tuhan. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kami lihat Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Inilah pengakuan kami Tuhan. Ini pengakuan kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari Tuhan Engkau bebas selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hati kami Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang
dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala lawatan pimpinan Tuhan kepada kami pada saat hari ini. Kami masih bisa merasakannya melalui berkat-berkat Tuhan yang tercurah kepada kami pada saat hari ini. Bapa dalam surga, kami memohon Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami terlebih dahulu. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami terlebih dahulu Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan pada saat hari ini. Bapa yang baik, segala pujian dan penyembahan yang telah kami panjatkan kepadamu, biarlah Tuhan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah itu boleh kesenangan untuk hati Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, pada saat hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan. Begitu juga buat kami para pendengarnya. Biarlah Tuhan pada saat hari ini kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, hari ini bacaan kita sudah sampai di bilangan yang ke-14, bilangan pasal 14. Kita ada 17 orang, satu orang akan baca 2 ayat. Bilangan. Bilangan 14, satu orang 2 ayat, dimulai dari saya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Selanjutnya Kak Jo. Sekarang kita mau dengerin sharing renungan firman Tuhan, itu dibawakan oleh Kak Lestari Loy. Silakan. Baik, salam bagi kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh membacakan firman Tuhan di dalam bilangan pasal 14 ini. Nah, jadi saya mengangkat tema kecil bagi kita semua, yakni berproses, bukan banyak protes. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kisah daripada bangsa Israel ini adalah kisah yang lumayan serius untuk diperbincangkan, karena dalam proses mereka berjalan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan ada berbagai-bagai pembelajaran yang boleh kita ambil, ada berbagai-bagai hikmah yang boleh kita petik untuk menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Mengenai bangsa Israel, yakni bangsa yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka sama sekali tidak bersyukur atas penyertaan Tuhan. Nah, tetapi sebenarnya jika kita melihat bagaimana bangsa ini disertai oleh Tuhan, merupakan sesuatu hal yang luar biasa, dan bahkan mereka hanya dituntut oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang taat, karena semua sudah disediakan Tuhan, mulai dari kebutuhan jasmani mereka, bahkan apapun yang mereka perlukan, Tuhan selalu cukupkan bagi mereka. Tetapi inilah yang menjadi karakter dasar daripada bangsa Israel. Mereka adalah bangsa-bangsa yang memberontak, keras kepala, tidak menuruti apa yang Tuhan mau, karena keinginan mereka itu yang selalu mereka kedepankan. Kemudian di dalam pasal 14 ini berbicara juga mengenai tokoh bernama Musa dan Harun, di mana mereka menanggapi bangsa Israel itu ketika bangsa itu sedang menangisi karena laporan daripada pengintai-pengintai negeri Kanaan itu yang mengatakan bahwa negeri itu bukanlah negeri yang adalah negeri yang tidak akan pernah bisa mereka diami. Padahal Tuhan sendiri sudah menjanjikan kepada mereka. Akan tetapi ada yang menarik di dalam ayat ini. Kita bisa lihat di dalam ayat 8, sungguh luar biasa. Kedua tokoh ini yakni Yosua dan Kaleb, mereka memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, ya, yakni mereka mengatakan kepada bangsa Israel, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka negeri ini akan menjadi milik kita, ya. Ini berbicara tentang proses, saudara-saudari. Ada banyak di antara kita seperti bangsa Israel, yang selama ini mungkin kita bergumul, kita punya satu pergumulan. Tuhan sudah berikan kepada kita, tapi kita tidak bisa merasakan. Sekalipun bangsa Israel ini sudah menyatakan mujizat,
Tuhan sudah menyatakan mujizatnya kepada mereka, tetapi mereka sama sekali bangsa yang bisa dikatakan tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya yang sudah menolong mereka. Dalam hal ini kita butuh proses ya. Mereka bangsa Israel ini yang belum tahu apa-apa tentang bagaimana negeri Kanaan itu, hanya karena mendengar laporan dari pengintai-pengintai itu sudah langsung ciut, langsung takut, langsung mereka itu beranggapan bahwa Tuhan jahat kepada mereka. Ya itulah mereka yang tidak ingin diproses. Maunya mereka, apa yang mereka inginkan itu langsung ada di depan mata. Ya saudara, walaupun mereka sudah mengalami mujizat, ya dari itu kita bisa belajar bahwa dengan adanya mujizat itu tidak menjamin seseorang dapat beriman, tetapi orang beriman sudah pasti mengalami mujizat. Di sini kita harus berproses di hadapan Tuhan, bukan sesuatu hal yang mudah ya, karena memang rancangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu beragam, berbeda-beda caranya. Caranya kita, cara pikir kita itu sangat sama sekali berbeda dengan cara pikirnya Tuhan. Oleh sebab itu, hendaknya kita memiliki hati seperti Yosua dan Kaleb yang tercatat di dalam uh, pasal ini, dalam Alkitab ini. Mereka adalah orang-orang yang setia. Bahkan tadi kita sudah membacakan bahwa mereka adalah orang-orang yang taat penuh di hadapan Tuhan. Orang-orang yang taat penuh di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan. Ya karena mereka sadari siapa yang bersama dengan mereka, siapa yang menuntun mereka. Ya, mereka pasti tentunya sudah mengenali Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi seandainya Yosua dan Kaleb ini mengikuti hal yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel, mereka bersungut-sungut. Tentu saja Yosua dan Kaleb ini pun di ayat berikutnya yang belum sempat kita baca akan ikut lenyap, ya, dilanda oleh hukuman Tuhan. Nah, sementara pengintai-pengintai yang lain tadi itu sudah binasa oleh karena hati mereka yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mereka mencoba mencari nama baik mereka sendiri dengan cara berbohong kepada bangsa Israel, yakni mereka mengatakan bahwa bangsa itu sangat kuat, padahal bangsa Israel sendiri jika disertai oleh Tuhan sangat mampu untuk mengalahkan mereka. Jadi, yang boleh dapat kita ambil pada hari ini yang pertama sekali pesan firman Tuhannya yaitu yang pertama, mujizat tidak menjamin seseorang beriman, tetapi orang beriman pasti mengalami mujizat. Semoga kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman di hadapan Tuhan, mengalami mujizat dan mau diproses oleh Tuhan sampai rancangan yang Tuhan boleh hadirkan dalam hidup kita sampai kepada garis akhirnya. Dan yang kedua, berproseslah bersama dengan Tuhan. Sebab jika sudah Tuhan yang bekerja, tidak ada yang tidak berhasil. Mungkin bangsa Israel selalu bersungut-sungut, tetapi mereka tidak berhasil karena mengedepankan keegoisan dan keinginan mereka. Mari kita berproses, berjalan dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa itu pasti tidak akan membiarkan anak-anak kesayangannya itu binasa di tengah perjalanan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita bacakan. Dan boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Semoga memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau boleh memperdengarkan firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Engkau mengajari kami untuk berproses di hadapan-Mu Tuhan, tidak sesekali hanya selalu berprotes dan selalu berprotes di hadapan-Mu. Ampuni kami selama ini jikalau kami memiliki karakter seperti bangsa Israel. Tuntun kehidupan kami Tuhan, sehingga rancangan-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami boleh berhasil sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Kak Lestari ya. Kita mau sekarang berdoa, ya doa syafaat dibawakan oleh Kak Endah. Silakan. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik atas berkat dan kasih setia-Mu yang masih Kau limpahkan kepada kami hingga kami bisa melakukan misbah singkat kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk berdoa, kiranya Tuhan lindungi dan berkati dunia ini. Terkhususnya Tuhan, untuk negara-negara yang saat ini sedang mengalami peperangan, kiranya Tuhan
yang sadarkan hati mereka bahwa permusuhan itu tidak baik, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga memberkati suku bangsa ini, begitu juga dengan aparat pemerintahan yang ada di negara ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dari pemerintahan yang teratas sampai yang terendah. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa lindungi, Tuhan urapi pekerjaan tangan mereka, serta Tuhan lancarkan rezeki mereka, agar bisa membiayai anak-anaknya. Tidak lupa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada. Tuhan selalu urapi jemaat-jemaat-Mu, Tuhan urapi para orang-orang yang bertugas di sana, agar bisa menjalankan tugas mereka dengan baik dan menyadarkan orang-orang yang ada di sekitar bahwa ibadah itu sangat penting. Begitu juga dengan teman-teman kami Tuhan yang tidak bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Jikalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka melalui obat yang mereka minum. Tetapi Tuhan, jika mereka dalam keadaan malas, maka kiranya Tuhan ketuk pintu hati mereka agar mereka sadar akan apa yang mereka perbuat. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa dengan kami, dimanapun kami berada, di kota manapun kami tinggal, kiranya Tuhan yang mengurapi kami. Tuhan memberkati kami, apapun yang kami lakukan, segala pekerjaan dan juga proses perkuliahan kami, kiranya Tuhan yang menyertai kami dalam setiap langkah kami. Tuhan, kami juga tidak lupa bahwa kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Maka dari itu kiranya Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa dan pengingkaran yang telah kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hidup kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan seruan hati kami dan doa-doa kami, dan Tuhan sanggup mengadakannya, mengabulkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan saja, dan kami punya iman seperti Yosua dan Kaleb Tuhan, di mana Tuhan ketika Tuhan menyertai kami, maka kami dapat melakukan segala sesuatunya, dan semuanya biarlah itu untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan yang kami semua adalah Tuhan yang hidup, yang memberkati setiap kami. Berkati kami bahwa kami hari ini masuk dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Biar hidup kami menggenapi firman Tuhan. Berkati teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan urapi kami semuanya satu persatu. Berkati Ira yang sudah melayani sebagai host. Berkati juga Lestari Loy yang sudah melayani sebagai pembawa pemberita firman Tuhan. Berkati Karina yang sudah share bacaan. Berkati juga Sisga, berkati Mega. Tuhan berkati Desi, berkati Iren, berkati Lestari Silaban. Berkati KFV, berkati Daniel sebagai operator, berkati Angelica, berkati Maribeth, berkati Echa, berkati Sondang, berkati Windy, berkati Novinta. Berkati kami semua Tuhan dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Teman-teman kami yang belum bisa bergabung, apapun tantangan dan halangan mereka, Tuhan tolong mereka minggu depan dapat bergabung kembali bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami, biar damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran setiap kami. Kami mulai segala aktivitas kami bersama dengan Tuhan, dan kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Mari kita arahkan hati kita dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus pagi ini. Sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, mari dengan iman kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Thank you sudah melayani. Salam Sampai jumpa minggu depan. Sampai Terima kasih jumpa. semua, Pak. shalom. See you, Pak. Ya, shalom pagi.